Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Andi Suryadi SPD MPD selaku dosen pembina mata kuliah Sejarah dan Pendidikan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, ada Maksum Abid Santosa dengan NIM 3101418045, 2. Febri Dayana NIM 3101419004, 3. Sakti Miliani NIM 3101419021, 4. Umi Indayani NIM 3101419022, 5. Nur Hafid Arifianto NIM 3101419035. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Maksum Abid Santosa. Kepada Maksum Abid Santosa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maksum Abid Santosa. Saya akan menjelaskan sejarah India kuno atau sejarah peradaban India kuno. India kuno, India adalah salah satu tempat yang pertama yang dihuni oleh manusia setelah migrasi dari Afrika. Manusia tiba di India melalui pesisir sepanjang Jazirah Arab dan Teluk Persia. Kemungkinan kelompok orang pertama tiba di India sekitar 50.000-an sebelum Masehi. Pada 3000-an sebelum Masehi, bangsa Harappa membangun kota zaman perunggu di Sungai Indus, sekarang Pakistan modern. Mereka melakukan perdagangan dengan Asia Barat. Pada 2000-an sebelum Masehi, peradaban Harappa runtuh. Tak diketahui secara pasti penyebab keruntuhan ini. Di mana berpusat di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban India kuno diperkirakan sudah ada sekitar 2500 sebelum Masehi. Pada masa itu, kota Mohenjo-daro dan Harappa sudah tertata rapi. Penduduk yang dari peradaban tersebut adalah bangsa Dravida. Bangsa Dravida memiliki ciri-ciri tubuh pendek, hidung pesek, rambut keriting hitam, dan kulit berwarna hitam. Di mana bangsa Dravida telah membangun saluran pembuangan dengan dilengkapi saluran sanitasi. Dilansir Ensiklopedia Britania 2015, peradaban India disebut juga peradaban lembah Indus atau peradaban Harappa. Peradaban tersebut diperkirakan sudah ada sekitar 2500 sampai 1700 sebelum Masehi. Peradaban Indus diketahui terdiri dari 2 kota besar, Mohenjo-daro dan Harappa, dan lebih dari 100 desa. Kota tersebut awalnya masing-masing sekitar 1 mil atau 1,6 km persegi. Selanjutnya bisa kita ini. Lalu tidak lama setelah bangsa Eropa datang dari Asia Tengah ke India, mereka juga disebut bangsa Weda atau Arya, dan membawa serta kuda, kereta perang dalam bahasa mereka. Agama mereka ikut bercampur dengan agama lokal dan kemudian menghasilkan agama Hindu. Sistem kata juga muncul pada masa ini sekitar 800-an sebelum Masehi. Bangsa Weda bergerak dari lembah Indus untuk melakukan seluruh India Utara, termasuk lembah Gangga. Pada 539 sebelum Masehi, Persia di bawah Kores Agung menyerang India Utara atau Pakistan modern dan menjadikannya bagian dari kekaisaran Persia. Pada 323 sebelum Masehi, Alexander Agung kemudian melakukan kekaisaran Persia. Persia juga melancarkan serangan ke India. Setelah itu muncul negara-negara kuat di India. Yang pertama adalah Kekaisaran Maurya yang berdiri pada 321 sebelum Masehi.
dan runtuh pada 184 sebelum Masehi. Masa ini diikuti oleh periode kerajaan-kerajaan kecil hingga pada 320 Masehi berdirilah Kekaisaran Gupta yang berlangsung hingga 550 Masehi. Kerajaan-kerajaan besar lainnya yang juga muncul di India Selatan. Dimulai sekitar 400-an Masehi, gelombang keserangan dari Asia Tengah dan Asia Barat mulai menyerupu India. Awalnya suku Hun menyerang, kemudian setelah runtuhnya Gupta, kaum Muslim berhasil merebut India Utara dan mendirikan Kesultanan Delhi. Sekitar 1200-an dan 1300-an Masehi, Mongol juga melakukan serangan berulang ke India. Semua konflik ini berlangsung terutama di India Utara, sementara di India Selatan, kerajaan-kerajaan India lokal relatif tidak terganggu. Di India Utara, Kekaisaran Mongol sempat menghilang sebelum akhir pada 1526 Masehi. Berdiri negara Mongol bernama Kekaisaran Mughal. Pada tahun 1700 Masehi, Mughal melemah dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ini memicu Britani untuk bergerak menaklukkan India. Nah, di sini terletak kota. Dalam buku India Kuno 2018 karya Maharyani, pada saat itu kota Mohenjo-daro berkembang menjadi kota seperti halnya Mesopotamia, Mesir kuno, dan Yunani. Mohenjo-daro memiliki arti kedudukan mati. Letak Mohenjo-daro berada di provinsi Sindh, terlepatnya di atas daerah Pleistocene di tengah daratan Sungai Indus. Pada saat itu, dataran Sungai Indus merupakan kawasan yang menonjol dan terbuka dari peradaban lembah sungai kuno. Peradaban lembah Sungai Indus. Pada masa Mohenjo-daro adalah salah satu pusat administrasi peradaban lembah Sungai Indus. Selain itu, menjadi salah satu kota yang berkembang pesat di Asia Selatan. Perencanaan dan keahlian teknik menunjukkan kepentingan kota bagi penduduk. Di sana memiliki konstruksi bangunan yang memukau dan mempertimbangkan karya seni. Bangunan tersebut mempunyai tata letak berdasarkan pada jalur dalam pola yang sempurna. Bangunan fasilitas umum juga menunjukkan organisasi sosial tingkat tinggi. Kota Mohenjo-daro dibangun dengan perasaan kota yang teratur, di mana memenuhi persyaratan kesehatan dan keindahan, dan pembagian kota dilakukan menjadi blok-blok berbentuk bujur, sangkat atau persegi panjang. Di sana rumah-rumah dibangun di tepi jalan, dan pintu rumah menghadap ke jalan. Jalan-jalan dibangun dengan teratur dan lurus. Lebar jalan 10 meter dan dibuat secara semacam area trotoar. Adanya saluran air yang mengalir di bawah jalan dan langsung menuju ke sungai. Kamar-kamar rumah penduduk dilengkapi jendela yang lebar, sehingga sirkulasi udara lancar. Saluran pembuangan limbah dari kamar mandi dan jamban dihubungkan langsung dengan saluran utama umum. Sekian dari saya. Materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Pipit Widayana. Kepada Pipit Widayana dipersilakan. Tokoh pendidikan India kuno. Yang pertama ada Rabindranath Tagore. Tagore lahir di Kalkuta pada tanggal 7 Mei 1861. Lahir di keluarga yang kaya, Tagore menempuh pendidikan di Inggris pada tahun 1877 untuk belajar ilmu kehakiman. Selanjutnya, setelah dia menikah, yaitu pada tahun 1886, beliau menjalankan kehidupannya sebagai seorang pendeta. 13 tahun selanjutnya, yaitu 1913, beliau mulai mengadakan perjalanan dunia. Dari karir Tagore, hasil karya di bidang kesusastraan yang terkenal yaitu Gitanjali pada tahun 1913. Sedangkan pada tahun 1915,
Ia mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang kesusastraan dari Universitas Calcutta pada tahun 1941 dari Universitas Oxford. Dalam hidupnya, Tagore bercita-cita untuk membaharukan kebudayaan India lama dengan menggabungkan antara idealisme timur dan idealisme barat, tapi tetap dengan pedoman bahwa India harus tetap memiliki sifat-sifatnya yang asli. Selain itu, Tagore juga mencita-citakan hubungan persaudaraan di dunia yang tanpa mengenal perbedaan kasta, kulit, bangsa, maupun agama. Tagore juga menginginkan adanya pembaruan di lapangan sosial serta memajukan rakyat dengan pendidikan, sehingga setiap desa menjadi satu Sriniketan atau panti kemakmuran. Pengaruh Tagore dalam bidang pendidikan dan pengajaran ada 3. Yang pertama yaitu Tagore mengajarkan kepada muridnya metode belajar mandiri dengan mengadakan kegiatan musik dan tari serta bekerja di alam bebas. Yang kedua, Tagore mengajarkan bahwa agama harus dijadikan sebagai dasar sistem pendidikan asrama. Yang ketiga, Tagore mengajarkan bahwa di kehidupan sekolah itu harus otonom, di mana yang berhak dan memerintah adalah diri sendiri. Tokoh yang kedua yaitu Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817. Ayahnya seorang bangsawan pejabat pemerintah di Istana Sultan Moghul. Ia juga mendapatkan pendidikan dan pengajaran termasuk membaca Al-Quran di rumahnya sendiri. Ia adalah tokoh pendidikan yang besar di India, pendiri Universitas Islam di India. Pada tahun 1889, ia mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Edinburgh dan meninggal dunia pada tahun 1899. Cita-cita dari Said Ahmad Khan yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang modern dengan mengambil Turki sebagai contoh. Said Ahmad Khan memiliki semboyan yaitu "Tolonglah dirimu sendiri, hanya dengan demikian engkau dapat maju." Usaha yang dilakukan oleh Said Ahmad Khan dalam pendidikan yaitu yang pertama, mendirikan Aligarh College atau Universitas Islam yang bertujuan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin dan sarjana-sarjana Islam yang sanggup mewujudkan masyarakat Islam yang modern. Yang kedua, membagi universitas menjadi 2 bagian, bagian Inggris dan bagian Timur. Yang ketiga, seluruh mahasiswa di universitasnya diwajibkan untuk mempelajari agama Islam. Namun, bagi orang Hindu dan Kristen tetap diperbolehkan untuk belajar di universitas miliknya. Pada tahun 1875, ia mendirikan Muhammadan Education Conference. Konferensi ini diadakan setiap tahun sekali. Tahun 1888, beliau mendirikan organisasi Patriotic Association yang bertujuan mengimbangi usaha-usaha Kongres India yang makin mengutamakan kepentingan golongan Hindu saja. Tujuan dari pendidikan di India yang pertama yaitu untuk memberantas buta huruf, yang kedua untuk meningkatkan perekonomian, yang ketiga untuk meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial, yang keempat untuk memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi, serta yang kelima untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Septi Miliani. Kepada Saudari Septi Miliani dipersilakan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendidikan India kuno. Ciri-ciri yang pertama, pendidikan agama diutamakan. Nah, dasar dari pendidikannya adalah kitab suci Veda, yang dimana kitab Veda ini merupakan sumber pengetahuan pada masa pendidikan tersebut, dan menjadi sumber pengetahuan yang pertama dipelajari oleh para calon pendeta dan kaum lainnya selain kaum Sudra. Ciri-ciri yang kedua, kasta Brahmana yang menjadi penyelenggara pendidikan. Ciri-ciri yang ketiga, mempunyai tujuan pendidikan.
yang dimana tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan serta kesempurnaan mistik dengan ilmu pengetahuan sebagai alatnya. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu pendidikan untuk kaum perempuan tidak diperhatikan kecuali untuk calon-calon penari kuil. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Umi Indayani. Kepada Saudari Umi Indayani dipersilakan. Selanjutnya adalah keunikan pendidikan India kuno. Yang pertama, pendidikan dilakukan di ruang terbuka. Artinya, proses pembelajaran pada pendidikan India kuno tidak dilakukan di ruang tertutup seperti di Indonesia saat ini, yaitu di kelas-kelas, melainkan di ruang terbuka seperti tempat pertapaan, rumah, hutan, dan juga di bawah pohon dengan beratapkan langit biru. Hal tersebut berdampak pada proses pembelajaran yang lebih segar dan hidup serta terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedua adalah pendidikan India kuno bersifat praktik, tidak hanya teori, yang artinya pada proses pendidikan India kuno, guru hanya memberi pengetahuan-pengetahuan dasar serta teka-teki yang harus dijawab oleh siswa. Dengan begitu, siswa akan lebih tertarik dengan belajar. Keunikan yang ketiga dari sistem pendidikan India kuno adalah negara maupun masyarakat tidak dapat campur tangan terhadap kurikulum dan administrasi pendidikan, yang artinya raja-raja telah memberikan sepenuhnya seluruh kurikulum maupun pengelolaan administrasi kepada orang suci dan bijaksana dalam pengelolaan pendidikan. Orang suci dan bijaksana tersebut ialah guru-guru maupun mereka yang mengerti tentang agama. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Nur Hafid Arifianto. Kepada Saudara Nur Hafid Arifianto dipersilakan. Kemudian sistem dan jenjang pendidikan di masa India kuno. Nah, di masa lalu, pendidikan formal tidak ada di lingkungan India kuno. Biasanya, seorang ayah akan mewariskan langsung sebuah pengetahuan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya langsung kepada anaknya. Jauh kemudian, muncul dua sistem pendidikan, yaitu Veda dan juga Buddha atau Buddhis. Sistem Veda berkisar pada Veda, Vedanga, dan juga Upanishad. Sedangkan sistem Buddhis mengajarkan pemikiran Buddha yang utama. Bahasa pendidikan yang digunakan pun berbeda. Pada sistem Veda, bahasa pendidikannya adalah Sanskerta, sedangkan pada sistem Buddhis atau Buddha, bahasa Pali adalah bahasa pendidikan yang digunakan. Dalam sistem Veda, seorang anak akan memulai pendidikannya pada usia 5 tahun. Nah, untuk menandai dimulainya pendidikan ini, akan diadakan sebuah upacara yang dinamakan upacara Vidyaramba, yang kemudian termasuk menyembah Dewi Saraswati dan juga belajar huruf untuk pertama kalinya. Kemudian seorang anak akan meninggalkan rumah dan mulai tinggal bersama gurunya dalam pendidikannya. Kemudian seorang guru juga akan menuntut atau menyuruh seorang muridnya untuk melakukan upacara-upacara lain seperti upacara Upanayana. Anak laki-laki mempraktekkan upacara ini pada usia yang berbeda-beda sesuai dengan kasta mereka. Dan kasta yang diperbolehkan hanya kasta Brahmana, Ksatria, dan juga Waisya. Sedangkan dalam sistem Buddhis, seorang anak memulai pendidikannya pada usia 8 tahun dengan upacara yang disebut Pabaja atau Prabaya. Berbeda dengan sistem Veda, upacara inisiasi ini dapat dilakukan oleh anak laki-laki dari semua kasta. Setelah itu, anak akan meninggalkan rumah dan pergi untuk tinggal di vihara bersama bimbingan gurunya atau biksu. Pendidikan wanita juga dilakukan pada masa India kuno. Mereka dilatih dalam tata graha, menari, dan juga musik. Anak perempuan juga harus melakukan sebuah upacara Upanayana. Perempuan terpelajar dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada Sadhya Wahas, mereka yang menempuh pendidikannya hanya sampai menikah, dan juga ada Brahmavadinis, mereka yang tidak pernah menikah dan terus belajar sepanjang hidup mereka. Baik sistem pendidikan Veda ataupun Buddhis memiliki mata pelajaran yang berbeda-beda. Sistem Veda terdiri dari 4 Veda, yaitu ada Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda,
dan Atharva Veda. Kemudian ada 6 Vedanga, yaitu pengetahuan ritual, metrik, eksegetik, tata bahasa, fonetik, dan juga astronomi. Kemudian ada Upanishad, Tarkasastra atau logika dan penalaran, dan masih banyak lagi. Sedangkan dalam sistem Buddhis menggunakan sistem 3 Pitaka atau Tripitaka, yaitu Vinaya, Abhidharma, dan juga Sutta. Kemudian dengan karya-karya yang paling terkenal dari semua 18 aliran Buddhisme. Mata pelajaran lain yang juga digunakan yaitu ada aritmatika, ilmu militer, hukum, pertunjukan, arsitektur, seni, dan lain-lainnya. Menguasai satu buah Veda membutuhkan kurang lebih waktu sekitar 12 tahun. Jadi, berapa banyak mata pelajaran yang ingin dipelajari oleh siswa atau murid mempengaruhi dari periode studi atau belajarnya. Bisa sampai selama 48 tahun. Nah, untuk mencari nafkah, laki-laki perlu mengetahui suatu bentuk dari seni. Menurut sistem pendidikan India kuno, ada sekitar lebih dari 64 seni, termasuk tari, musik, pembuatan permata, patung, pertanian, dan lain-lainnya. Berikut sumber yang kami gunakan sebagai rujukan dalam pembuatan PowerPoint. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.